Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buat kami semua di PDI Jemaat Bethlehem dimanapun berada, yang dapat dijangkau lewat video pada pagi hari ini, biarlah pemberitaan firman Tuhan datang memberikan kekuatan, semangat yang baru buat kami semua untuk melangkah di hari-hari yang sulit saat-saat ini. Tapi kami yakin dengan firman-Mu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kami. Mari Tuhan, firman-Mu berikanlah buat kami, supaya kami dapat dikuatkan, disegarkan dengan firman-Mu. Kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita sekarang sedang dihebohkan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan, yang bagi dunia ini sudah mengkhawatirkan. Dan melalui televisi yang kita dengar, siaran-siaran televisi, ada beberapa daerah-daerah yang sudah dalam zona merah, termasuk DKI Jakarta, Bekasi yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan firman Tuhan, percayalah, kita akan menjadi kuat. Baik saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14 dari ayat 22 sampai ayat 33. Saya baca demikian. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai danau, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin zakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun radalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kesempatan firman Tuhan yang luar biasa untuk kita dengarkan bersama-sama. Ini peristiwa yang terjadi di pantai Danau Galilea, atau juga yang disebut dengan Danau Tiberias. Nah saudara, di ayatnya yang ke-22, Yesus berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya
ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, Yesus yang memerintahkan murid-muridnya, dan Yesus punya tujuan untuk memerintahkan mereka. Saudara, apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka akan mengalami atau menghadapi badai di dalam perjalanan mereka di Danau Tiberias? Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang sangat mengerti dengan keberadaan kita. Tapi Yesus ingin mendidik kita. Yesus mau supaya kita sanggup dan kita belajar untuk menghadapi badai. Nah, sekarang saudara, virus corona itu merupakan badai, atau adalah badai yang sedang terjadi saat-saat ini. Apakah Yesus tidak sanggup untuk menghentikannya? Setelah kita membaca peristiwa ini, saudara, firman Tuhan berkata, Yesus sanggup menghentikan badai. Jadi, kalau hanya virus corona, saya percaya tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup hentikan badai virus corona dalam nama Yesus. Yang Tuhan minta kepada kita adalah percayalah. Bahkan Yesus pernah berkata dalam pasal ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus ingin kita memiliki ketenangan. Nah, kalau kita mau tenang, Tuhan bilang, dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan kita tidak akan menjadi goyah ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu dekat dengan kita. Murid-murid pada saat itu mereka sangat ketakutan sampai mereka berkata, Yesus itu yang berjalan di atas air itu hantu. Kenapa? Karena murid-murid sangat ketakutan. Nah, saudara, waktu kita dalam ketakutan, kita dalam kepanikan, seakan-akan kita tidak percaya dengan firman Tuhan, kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi waktu kita dalam ketenangan, kita percaya ada Tuhan, haleluya. Ada Yesus yang sanggup menghentikan badai atau virus corona yang sedang merajalela di akhir-akhir ini. Dan saudara dikasih Tuhan, dan ada satu murid yang begitu hebat dan luar biasa, yaitu yang bernama Petrus. Dia ingin berjalan di atas air, dan sejarah mencatat Petrus pernah berjalan di atas air walaupun hanya sesaat. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena waktu dia fokus kepada Tuhan, waktu dia memandang kepada Tuhan, dia tidak tenggelam walaupun dalam badai. Tetapi waktu dia melihat ke kiri dan ke kanan, waktu dia bimbang, dia merasai bahwa ada tiupan angin. Waktu dia fokus kepada masalah, fokus kepada badai, dia mulai tenggelam. Saya mau katakan di sini, saudara, mari fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus pada badai. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan ditenggelamkan oleh badai, oleh masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Ada Yesus, ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Waktu Daud fokus menghadapi untuk mengalahkan Goliat, Goliat sanggup dikalahkan. Goliat itu adalah gambaran persoalan besar, karena Goliat itu adalah bagaikan raksasa yang ingin mengalahkan bangsa Israel. Tapi ketika Daud, dia memandang Tuhan, andalkan Tuhan, Goliat dikalahkan. Waktu kita memandang kepada Tuhan, masalah itu, masalah yang besar, sanggup dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang besar. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GPD Bethlehem dimanapun engkau berada saat ini,
percayalah, ada Yesus, ada Roh Kudus yang sanggup menolong engkau. Minta pertolongan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada virus corona. Tapi fokus kepada Tuhan yang sanggup menolong dan menyelesaikan semua masalah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya firman Tuhan sudah meneguhkan dan menguatkan kami, mengajarkan kami untuk fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Sebab kalau kami fokus kepada Tuhan, masalah itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman Allah hari ini sudah datang meneguhkan dan menguatkan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat GPD Bethlehem dimanapun berada. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam putus asa diberikan pengharapan dan kekuatan baru. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Tolong dalam setiap kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu, bulan, tahun yang berjalan ini, kami yakin ada Tuhan, ada Yesus, ada Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan sukacita, damai sejahtera kekuatan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang Yesus yang sudah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin.